apa yang dilakukan tuh dari nol, dari kertas kosong sampai ke adjustment di lapangan gitu. Tidak hanya desain selesai terus ditinggal, enggak. Jadi design development ini memastikan apa yang kita buat di skematik sama konsep ini bisa bekerja gitu. Penguasaan berkala lah. Intinya memastikan apa yang sudah kita rencanakan itu berjalan sesuai desain gitu aja. Ya, ya. Selamat siang audiens podcast A345. Ketemu lagi dengan saya Mas Carlson Halo. dan Mas Doni ya. Halo. Kita bertiga hari ini mau membahas satu isu juga yang bisa jadi ini menjadi pertanyaan buat mahasiswa ya secara umum dan arsitek muda, yaitu sebenarnya ruang lingkup arsitek itu seperti apa sih, sejauh mana gitu ya dalam dunia praktek profesional ya. Jadi kayak dalam proyek di dalam proyek itu kita itu sebetulnya ruang lingkup kerja kita itu dari apa sampai apa gitu ya. Dan kita akan sharing dengan pengalaman kami ya, pengalaman kami sebagai arsitek dan punya biro dan dengan latar belakang proyek yang juga berbeda. Saya rasa ini juga uh, akan memberi pengayaan kepada teman-teman ya yang menyaksikan podcast kali ini. Ya, itu sebagai prolog. Mungkin bisa Mas Doni atau Mas Carlson dulu mulai. Monggo silakan. Gunting batu kertas. Oh iya. Monggo Mas Carlson. Kirain yang menang yang duluan. Yang kalah ya. Loh, yang kalah, yang menang Mas Kasun. Saya gunting. Iya, yang menang Mas Carlson. Iya. Output ya. Mungkin dimulai dari dulu Mas Carlson, kalau mahasiswa itu bayangannya ruang lingkup kerja arsitek itu seperti apa sih, sampai sejauh mana ternyata seperti apa gitu. Dulu waktu mahasiswa, dulu yang saya selalu inget tuh ini kuliahnya Pak Slamet Budiarto. Ingat nggak? Budi. Ya, Slamet Budi Hartono. Budi Hartono kan ya. Almarhum. Beliau selalu cerita kalau dia tuh habis kuliah mesti cerita, saya habis dari proyek, saya ngantongin uang sekian ratus di sini katanya. Kerjanya apa aja Pak? Ya beliau cerita kalau apa yang dilakukan tuh dari nol, dari kertas kosong sampai ke adjustment di lapangan gitu. Jadi tidak hanya desain selesai terus ditinggal, enggak. Nah itu yang sampai sekarang saya pakai gitu. Jadi memang arsitek ya dari awal sampai akhir gitu. Nah sekarang yang setelah punya biro dan juga di IAI yang saya pakai yang acuan yang di buku merah, buku pedoman hubungan kerja arsitek gitu. Jadi saya mengacunya ke situ, mulai dari design phasingnya sampai outputnya saya ikut itu gitu. Jadi 5 tahap ya, konsep atau preliminary gitu ya. Terus setelah itu schematic design. Setelah skematik itu baru design development. Setelah design development baru gambar kerja. DED lah sekarang istilahnya. Setelah DED baru supervisi. Nah 5 tahap itu. Saya agak lupa di prosentasenya, tapi kadang kita bermain di 3 di depan prosentasenya. Kalau misalnya wah ini sepertinya seru untuk desainnya kita jaga gitu, di konsepnya kita besarin gitu persentasenya. Tapi ada juga wah ini proyek sepertinya perlu effort yang besar di gambar kerja, perlu detailing yang cukup
pelik gitu ya. Perlu ada banyak koordinasi sama konsultan-konsultan lain gitu. Nah itu di porsi gambar kerjanya persentasenya saya besarin Mas. Nah 5 tahap ini di penawaran biasanya selalu kita buka gitu. Kita ini kerjanya 5 tahap ini Pak Bu gitu. Nah kira-kira mau sampai mana gitu. Saya biasanya bawa bendelanya. Jadi langsung dikasih contoh gitu. Kalau skematik hanya 4-5 lembar di depan Bu. Jadi hanya 3D konsep programming gitu, sketsa-sketsa. Nah kalau sampai ke skematik, sampai ke design development hanya denah tampak potongan lah istilahnya. Jadi memastikan konsep ini sebetulnya sudah workable gitu, sudah jalan. Kita detailkan di design development. Nah, Berarti konsep itu yang awal tahap 1 itu belum ada denah tampak potongan Mas? belum. Berarti dia benar-benar hanya konsep sama 3D tapi ya? 3D kadang belum keluar, hanya diskusi-diskusi ke arah mana gitu. Foto-foto, image, terus sketsa-sketsa pun sketsa-sketsa gagasan gitu. Kadang yang diomongin justru referensi-referensi. Ya, referensi mungkin Referensi, Loh, itu berarti di studionya Mas Carlson itu sudah ada harganya gitu ya? Ada. Iya. Per item itu ya, per 5 tahap itu. Betul. Nah setelah konsep baru di skematik desain. Skematik desain sudah keluar denah. Cuma denahnya kadang untuk skematik karena kita sangat bisa merasakan ini pasti berubah gitu. Jadi nggak berani detail dulu. Skematik tuh kadang single line, kadang denahnya pun nggak diarsir. Hanya untuk menunjukkan hubungan ruang lah. Habis ruang ini ketemu ruang ini dan memastikan semua kebutuhan klien terpenuhi. Setelah skematik skematik biasanya denah dan 3D. Denah dan 3D. Belum denah dan 3D ya. Denah 3D itu eksterior interior atau eksterior saja. Eksterior saja ya. Intinya ininya lah. Jadi kerangka luarnya. Bentuknya. Sudah cocok. Nah, itu kan sebetulnya perjalanannya masih jauh toh. Masih jauh sekali. Belum nanti. Tapi berarti belum detail Mas ya? Belum detail di sini. Belum. Ya? Oke. Sangat bisa berubah nanti begitu masuk DD, design development. Jadi tadi sampai skematik ya. Ya. Skematik, denah, 3D, dan di skematik kita sudah keluar outline spec. Outline spec. Karena di skematik ini justru yang istilahnya gugusan besar, material secara keseluruhan itu sudah terlihat lah. Tapi belum detail juga kan? Belum detail. Ya. Jadi kayak untuk yang major saja. Major istilahnya ambience-nya ke arah industrial atau ke arah modern, semua putih gitu-gitu ya. Outline specs, jadi outline spec building envelope jadi yang luar-luarnya. Nah, setelah skematik, denah, 3D, beberapa klien yang khususnya private ya, yang mohon maaf yang pembayangan 3 dimensinya kurang, kita buatkan maket gitu. Itu di tahap apa Mas? Tahap skematik. Dan itu sudah include biayanya. Sudah include semua. Ya itu kadang kan ada beberapa klien sudah dikeluarin 3D, sudah keluarin denah. Bagi kita itu sudah kebayang gitu ya, sosok makhluk ini seperti apa. Cuma bagi mereka kan belum kebayang. Karena belum bisa membayangkan. Bisa, ya. Berarti itu sudah deal ya, sudah deal dulu. Sudah deal. Baru setelah itu. Ini kan itu kontrak kan artinya sudah jalan kontrak ya. Jadi cuman mereka kadang klien, Mas saya kayaknya cukup sampai paket 3 aja lah gitu ya, sama design development gitu kan, kadang mungkin ya. Bisa. Itu juga mungkin. Misalnya Mas saya cuma paket 1 aja gitu bisa. Yang awal sekali tadi. Ya dibicarakan di depan, kita biasanya di bundlingnya gitu ya, sampai skematik gitu. Jadi enggak bisa ya. Satu aja tuh enggak bisa, betul. Agak susah soalnya. Iya. Soalnya enggak dapat apa-apa. Enggak ada output. Iya. Ngobrol, ada penawaran kan. Jadi minimal ngobrol ada tagihan.
Ya, Per jam bisa ntar ya. Berarti minimal ya sampai skematik ya. Skematik yang Ya. ada outputnya lah. Jadi apa? 1, 2, 3 itu ya. Iya. Ya. 1-2. Oh, 1, 2. 1-2 konsep sama skematik. skematik tadi ya. Itu minimal lah ya. Minimal lah. Ya, oke. Dan kalau sekarang memang banyak konsultan-konsultan apalagi di luar mengkhususkan sampai skematik ya. Ya, ada. Ada yang memang Betul. dia memang maunya saya ide aja. Masalah pendetailan Ya. konsultan lain gitu. Ada apa kerjasama ya sama. Ya. Oke, skematik sampai market tadi ya. Ya. Nah, ini setelah klien setuju, moodnya ke arah mana, baru kita ke tahap berikutnya design development. Design development ini kita sudah masukin sistem-sistem utility. Jadi di design development ini justru tahap yang kita mikir agak keras ya, karena memastikan desain ini workable, memang bisa bekerja gitu. Sistem AC-nya apa, kita asistensi mau sentral apa per unit gitu. Nah, keputusan-keputusan itu nanti akan rentetannya panjang di gambar kerja, pasti merubah lagi gitu. Itu padahal belum masuk gambar kerja ya. Belum. Itu masuknya kerjasama dengan apa? Misalkan orang struktur, orang ME itu di mana? Di bagian yang mana? Kita di design development. Design development sudah ya? Sudah, design development. Karena kan design development ini kita denah tampak potongan. Cuman itu aja kan? Jadi sama 3D lengkap lah istilahnya ya. Ya. 3D lengkap. Jadi design development ini memastikan apa yang kita buat di skematik sama konsep ini bisa bekerja gitu. Kita masukin sudah bisa menjawab ini sebetulnya masuk akal nggak strukturnya. Cantilever itu sudah struktur udah. Oh, nggak mungkin mas, gitu-gitu. Sudah mulai di tahap ketiga itu. Terus AC misalnya kita plafonnya terlalu pendek. Floor to floor-nya udah nyiapinnya misalnya 3 meter, terus ternyata si kliennya nggak mau, saya maunya sentral. Waduh, ini kan perlu ducting. Perlu 90 cm, akhirnya dinaikin. Nah, kadang begitu masuk design development, karena perubahan-perubahan sistem utilitas masuk dan lain-lain tadi, struktur dan kawan-kawan, bisa jadi 3D-nya tuh agak bergerak. Kadang agak jadi gendut, kadang jadi tinggi gitu ya. Nah, proporsinya kan jadi nggak enak gitu. Nah, itu mau nggak mau kita harus ubah lagi dan minta approval lagi ke klien. Ini Pak Bu, dengan keputusan-keputusan yang baru, sistem utilitas masuk, jadinya begini perubahannya gitu. Nah, kalau selama jalan semua sudah ini ya sudah bekerja semua ya, AC, listrik, piping sudah kita tentukan gitu. Tentukannya hanya titik-titiknya ya. Misalnya septic tanknya 2 atau air hujan semua sudah baru kita. Nah, tahap ini biasanya saya lepas untuk ke tim gambar kerja. Waktu gambar kerja itu kerjasama dengan orang struktur, orang itu apa masih? Apa sudah enggak? Masih. Kalau yang tahap DED Mas, itu berarti selalu ada ME dan struktur atau enggak? Selalu. Meskipun 2 lantai, 1 lantai? Ada. Tetap? Ada. Meskipun 2 lantai, 1 lantai ya? Maksudnya konsultannya? Atau gambar? Iya, gambarnya. Oh iya. Iya, gambarnya. Selalu ada. Jadi perhitungan struktur, kemudian ME gitu ya. Ada semua di gambar kerja. Dan itu gambar kerjanya dihasilkan oleh mereka atau Mas Carlson yang bikin? Nah, untuk ME dan struktur karena di kantor nggak ada, kita arsitek semua kita pakai rekanan. Kadang sekalian sak gambar kerjanya ya, sak DD-nya. Kadang juga ada bawaan dari klien juga sering. Kan kadang soalnya itu klien kan, saya sampai ini aja Mas, arsitektur aja DD-nya. Struktur itu mereka sendiri biasanya ya. Kadang kan mereka kayak terlalu tinggi gitu ya biayanya. Kalau di kami ya, kalau di kami. Kalau di Samen berarti tidak ada opsi ya. Kecuali tadi saya struktur udah ada Mas, tim sendiri gitu ya. Biasanya saya tawarkan dulu di depan, Bapak Ibu ada orang bawaan atau kenalan struktur sama MEP nggak? Kalau nggak ada, kita ada rekanan gitu.
Dan itu kan sudah masuk di benar kita kan. Eh, Biar nggak betul sudah benar masuk. kita, maksudnya biar nggak repot mereka ya. Ya, Iya, kalau iya. sudah kontraknya tuh include DED, sudah include struktur dan Hmm. MEP. Oke, Itu. oke. Setelah itu selesai biasanya ya 4 minggu, 5 minggu lah gambar kerja ya. Iya, iya. Nah itu tetap ini ya, biasanya teman-teman di kantor kalau ada masalah gitu, oh gambar struktur masuk ternyata kegedean Iya, gitu, iya, iya, ada betul, betul. nongol-nongol gitu, Betul, baru betul. kita perlu diskusi Penyesuaian bareng. ya, betul. Kadang yang hal-hal teknis gitu kita nggak perlu sampaikan ke klien, misalnya nongol 5 Iya, cm, iya, iya. udah kita Iya, iya, putusin iya, sendiri. betul, betul. Karena kalau sekecil-kecil itu klien juga merasa, itu kan tanggung jawab, Iya, iya, iya. urusan gitu. Iya, iya, iya. Karena mereka juga nggak bisa putusin. Iya, iya. Kan saya nggak paham teknisnya, Iya, Mas. Betul. Sama ini Mas, sampai tahap DED ya, selesai semua. Kadang kan di masyarakat ya, klien atau ya klien biasanya. Kita itu support juga sampai gambar IMB atau tidak? Nah, kalau yang rumah tinggal kita support sampai IMB. Tapi kalau yang developer kontraknya di luar. Karena rumah tinggal itu maksudnya perorangan ya? Perorangan yang private. Kalau perusahaan developer kita di luar perizinan, dan kalau mau sekaligus perizinan ada kontrak lagi gitu. Kalau untuk developer tahap-tahapnya juga sama kayak perorangan tadi. Yang dijelaskan Mas Alan tadi apa? Sama. Untuk dua-duanya sama ya? Developer juga sama. Oke. Itu cuma kalau di developer. Kalau developer umumnya sampai tahap apa? Kalau meng-hire Mas ke kantornya Mas Kalsan? Kalau ada yang developer yang perlunya sampai skematik ada. Karena dia ada tim in-house-nya. Di kantornya ada arsitek, ada struktur, ada MEP. Jadi hanya perlu ide untuk istilahnya di brosur keluar lah desainnya. Gimana brosur keluar. Ada juga tapi klien yang developer yang minta semua gitu. RAB Mas? Nah RAB karena di kantor nggak ada yang estimator, nggak ada yang kerjakan, punya kapabilitas yang itu, kita pakai rekanan RAB-nya. Tapi include include dalam skupnya Mas Kalson gitu, skup kerjanya Mas Kalson. Kalau yang rumah tinggal nggak termasuk. Jadi ada biaya lagi ya, kalau mau RAB ada biaya lagi ya. Okay. Yang developer termasuk? Nggak juga. Kalau developer biasanya dia punya QS sendiri. Punya sendiri malahan developer ya, betul. QS. Jadi gambar kita harus setelah selesai kita kasih QS, dia yang bikinkan BQ dan RAB-nya. Gitu. Gitu. Nanti jadi kita kalau yang developer ya kita tahap 1 sampai gambar kerja tadi, baru include RKS, RAB dan BQ-nya by konsultan QS. Terus yang kelima Mas? Kelima ini supervisi. Supervisi ini output, kita tidak ada output di situnya, hanya report internal lah. Kalau ada kendala baru kita diskusikan dengan klien, kita perlu approval. Tapi intinya di situ kita bukan sebagai pengawas harian yang perlu ada report dan bikin kurva S gitu ya. Laporan harian enggak, kita pengawasan berkala lah. Intinya memastikan apa yang sudah kita rencanakan itu berjalan sesuai desain gitu aja. Biasanya sih kita sering itu pas awal nentuin pondasi, kita lihat sekitar gitu ya. Baru cor lantai 2, sisanya itu kadang nggak datang. Tapi waktu detail kan justru harus datang. Waktu finishing ya. Jadi karena finishing banyak hal yang perlu kita diskusikan gitu ya. Setting awal, cor lantai 2, topping off, finishing. Betul. Kalau finishing sampai ada berapa kali visit atau tergantung project by project? Tergantung kebutuhan. Iya, kebutuhan. Bisa jadi kalau proyeknya menurut saya menarik bisa sering gitu. Bisa sering. Ya. Kadang justru malah kalau proyek developer dia punya timnya sendiri,
dia yang report ke kita, bukan report ya, istilahnya diskusi lah. Ini ada Hmm. kendala. Hmm. Kalau memang kita harus ke lokasi, kita berangkat ke lokasi. Oh, solusinya begini gitu. Tapi kalau yang tidak ada tim kayak proyek-proyek rumah tinggal, ya mau nggak mau kita sama tim bagi-bagilah siapa yang kapan pergi kemana, kita bagi-bagi. Nah itu kalau yang rumah tinggal ada jadwalnya sendiri dari Mas Carlson atau nunggu kliennya kontak kalau ada masalah gitu ke lapangannya itu? Kalau yang enggak, kita yang nyeting. Oh, sudah ada settingan dari Mas Carlson ya? Jadi terus ngikuti proyeknya itu ya. Ngikuti. Sudah sampai ini kita harus datang gitu ya. Oke. Kasihan kalau kita tinggal. Iya. Itu kalau supervisi kan sampai selesai, Mas ya. Kemudian kan serah terima. Iya. Nah, serah terima biasanya kan setelah dihuni itu kan ada aja kayak perkembangan. Jadi kayak misalnya, Mas ternyata ini saya butuh ini setelah saya tempati ya. Rumah tinggal biasanya selalu berkembang. Nah itu sampean juga sampai situ atau bagaimana? Ya ini kalau rumah tinggal dan ini kan sifatnya personal approach ya. Nah itu kita juga kadang agak sungkan nagih-nagih gitu. Ada tambahan-tambahan gitu ya. Apalagi kalau perubahannya kecil gitu, misalnya geser dinding gitu, kita nggak perlu nambah lah. Saya ada beberapa proyek yang rumah tinggal ada yang sudah 4 tahun itu masih jalan perubahan-perubahan gitu. Artinya sampean kan membantu tetap, tapi free ya. Free. Ya. Kecuali kalau berubahnya sampai ngerubah nambah lantai gitu, itu bukan berubah itu. Nah kalau developer karena ini perusahaan ke perusahaan ya perubahannya biasanya kalau di atas 10% gitu kita charge lagi gitu. Ada addendum. Tapi kalau kecil-kecil sih enggak terlalu. Ya. Jadi itu ya teman-teman ya, audiens podcast Art 345 dari studionya Mas Carlson, KSAD Architects, itu lingkup kerjanya itu sampai sejauh itu gitu loh ya. Itu dunia profesional ya begini gitu ya, nggak hanya sekedar dari mulai desain skematik desain sampai DED selesai, enggak. Jadi sampai supervisi bahkan sampai proyeknya selesai itu masih juga ngawal gitu ya, ngawal. Itu juga karena tadi supaya karya kita tetap terjaga ya dan klien juga terbantu lah. Betul. Saya rasa cukup menarik. Mungkin setelah Mas Carlson saya baru Mas Doni karena ini mirip ya sama swasta. Kalau gitu saya ya. Jadi kalau dari masa kami nggak boleh. Dari kami mirip sama Mas Carlson, cuman memang kami paket satu Mas ya bahasanya. Itu mulai dari yang skematik, yang sampai design development itu paket satu. Kalau di kami ya, jadi mulai dari yang ide awal diskusi, referensi gitu ya, kemudian pengembangan ke 3D sampai ke denah tempat potongan di awal ya, tapi belum sampai detail ya. Nah, itu paket satu. Nah, paket 2-nya itu DED. Nah, DED paket 1 tadi sudah eksterior interior juga. Nah, paket 2 itu DED. Paket 1 interior sampai mana, Mas? Interior ruang utama. Ya kayak kalau rumah tinggal contoh ya ruang tamu, ruang keluarga, dapur, kamar ruang tidur, makan ya. 3D aja gitu kan, 3D yang enggak sampai detail interior. Gambar kerja interior enggak sampai. DED itu eksterior sama interior, Mas. DED-nya ya waktu Mas. Jadi kadang kita sama klien itu selalu Mas Adi. Selalu. Makanya paketnya kita pecah. Yang pertama kalau kita menyebutnya ya paket satu ya skematik desain itu isinya. Nah, selalu eksterior dan interior. Enggak selalu juga. Cuman akhirnya ya sebetulnya pada prakteknya itu selalu pada prakteknya karena gatel ya. Kalau enggak ini sayang juga itu ya. Nanti pas interiornya beda gitu ya. Tanggung kan kadang tanggung betul. Jadi karena mikirnya ya holistik tadi kan. Tapi nggak semua klien minta ya sebetulnya ya.
sak interiornya. Enggak minta. Nggak Cuman minta. mereka kami beri supaya mereka gini ya Mas ya nanti interior. Iya. Sorry, paket 1 tuh berarti kalau yang Mas Andi harus sampai design development ya, denah tampak potongan keluar. Iya. Berarti yang sampai 3D aja nggak terima ya. Sebetulnya minimal denah sih Mas. Kadang Oke. ya. Kadang kalau memang kita sampaikan ke klien ya denah itu sama 3D ya. Oke. Ya mulai dari konsep ya. Konsep selalu kita berikan sih. Itu. Tapi kita juga sampaikan ke klien bahwa sebetulnya tahap 1 ini nggak bisa dibangun sebetulnya. Betul, itu yang perlu Kami sampaikan. sampaikan. Jadi sebetulnya minimal kalau mau membangun itu minimal paket 2. Tapi misalkan dia bertahap, Mas saya paket 1 dulu. Nah, kan kadang klien gitu ya. Saya setelah yakin, senang saya desainnya ini, boleh Mas lanjut yang paket 2. Nah, itu juga boleh. Maksudnya siap bangun ya? Siap bangun tapi nggak bisa dibangun kan? Kan nggak ada detail-detailnya. Nah, itu banyak yang Nggak ada terjadi yang- sekarang tuh gitu, Mas. Iya. Jadi minta ke arsitek tuh hanya sampai skematik atau paket 1, setelah itu mereka merasa itu bisa dikasihkan ke Ya, kontraktor atau mandor Atau untuk mandor. dibangun. Ya, terus kontraktor akhirnya kontak kan, Mas ini kok nggak ada loh, memang paket kontraknya itu. Nah, itu mungkin perlu Iya, disampaikan Iya, gitu. iya betul. Itu juga Tapi perlu. tetap ngontak ya? Nggak di asumsi sendiri ya? Ada yang asumsi sendiri. Ada yang asumsi sendiri. Kalau ngontak masih lumayan lah saya Ada yang pikir. asumsi sendiri. Ada yang asumsi. Nah, yang jadi nggak enak tuh mereka asumsi sendiri, terus udah jadi jelek, terus ini desainnya Mas Andi. Kan itu yang bikin Iya. bikin Kadang apa ya? iya memang apa ya? Ya itu perlu juga Pemahaman masyarakat semua. juga Iya. paham ya bahwa dalam proses sampai skematik tadi, ide sampai 3D interior sama denah itu ya. Denah tampak potongannya pun kan belum detail sebetulnya. Iya. Sehingga itu Prinsip sebetulnya aja. belum bisa dibangun. Potongan prinsip Ya. kan. Nah, harusnya memang sampai di ide. Nah, memang kalau kami karena kita lebih banyak swasta ya dan proyek itu memang nggak hanya 3 lantai ke atas, 2 lantai ke atas lah ya. Jadi kadang opsinya itu di situ. Oke. Kadang DED itu hanya sampai arsitektur ME, nggak sampai gambar struktur, perhitungan struktur. Ada yang sampai situ. Jadi di situ ada opsi di situ. Kadang begitu sih ternyata ya kalau yang kami alami, Mas kayaknya ini budget kita nggak cukup ini. Gimana Mas ya kita sampaikan kalau gitu mungkin gambar struktur Bapak bisa mungkin punya rekanan, punya teman, silakan di ini. Tapi kita sampaikan bahwa ini kalau 3 lantai harus ada, Pak, harus ada. Jadi tapi Bapak boleh misalkan meng-hire orang lain boleh dari gambar. Itu yang paket 2. Itu paket 2. 2 kan? Iya. Ya. Terus kemudian supervisi itu di luar sebetulnya, di luar kontrak. Jadi supervisi itu kita memakai opsi perkunjungan. Opsi kita. Jadi supaya sama-sama enak ya, sama-sama enak dan enggak kayak terbebani ya. Nanti kalau proyeknya sampai 2 tahun kita harus wah gimana ini. Jadi kita perkunjungan, jadi sekali kunjungan itu ada nilainya lah ya. Tergantung kotanya juga. Dan itu ada kontrak tersendiri. Ada kontrak tersendiri. Berarti waktu kontrak itu ditentukan berapa kali nanti kunjungannya, dikira-kira gitu ya? Ya. Itu juga tergantung diskusi sama klien. Iya. Cuman memang kan mungkin mau kunjungan kontrak gitu kan. Di awal kan di berarti. awal. Kan? Jadi Tapi mereka sudah tahu. Jadi kalau sekali kunjungan perkunjungan sekian nilainya, tahu mereka. Jadi misalkan mereka butuh berapa kali ya nggak apa-apa, terserah. Disebutkan gitu. Perkunjungan. Iya, perkunjungan. Itu termasuk kalau di luar kota transport dan akomodasi. Ya, jadi di luar itu. Di luar itu transport akomodasi yang dibayar klien sama biayanya sendiri. Ada biaya. Menyebutkan minimal bintang hotel berapa enggak? Ya, enggak sih. Oh iya, ada yang ketinggalan Mas ini tadi. Iya. Survei lokasi. Ya. Termasuk betul, juga kan? Betul. Skop juga kan? Ya. Sebelum kita ngolah preliminar itu. Betul. Ya. Cuman begini sih. Kalau kami ya, mungkin Mas Kalson nanti punya cerita lain. Tapi kalau kami karena memang proyek ini kan kadang di luar pulau Mas. Kadang di luar dan mereka nggak punya budget untuk membiayai kita datang gitu ya, untuk melihat lokasi. Kita memahami juga kalau seperti itu. Jadi kita minta data yang lengkap kalau seperti itu, termasuk video Google Maps gitu kita harus dapat.
Kalau berkontur ya harus ada peta tanah. Tanahnya. Intinya kita sebisa mungkin Iya, karena itu kan selengkap mungkin ya. kan Tapi faktor penting tuh. kalau mereka ada dana, kita datang. Datang. Kalau enggak terlalu jauh lingkup Jawa Timur, kita juga masih upayakan datang. Nah, itu gitu. include dalam paket tadi atau? Iya, kalau ini juga dari pengalaman sih, dari pengalaman kami ya. Hmm. Pokoknya itu harus sudah kontrak kalau survei itu. Iya, tapi kontrak itu masuk dalam ada yang paket masuk, tadi? ada yang dikeluarkan. Ada yang sendiri. Nanti, ya, kadang kita negosiasi sih. Sebetulnya itu di luar. Tapi kan kadang proyek nilainya lumayan terus. Iya. Mas, sudah termasuk sekalian Pak Mas gitu. Oh ya, nggak apa-apa Bu, Pak Iya. gitu ya. Kayak gitu sih. Tapi survei itu juga bagian dari ruang lingkup kerja kita. Iya. Kalau saya begitu sudah kontrak, ya termasuk survei. Berapa kalinya kita nggak kita tagihkan ke klien ya, tinggal efisiensi kita. Kalau kita pas datang sekali terus kerja di kantor, oh ada yang kurang diukur. Nah, berarti tim kita yang kurang efisien. Saya mau tanya itu tadi, dalam setiap proyek itu Mas Carlson sama Mas Andi itu selalu survei selalu terjun sendiri atau nggak selalu? Nggak selalu. Kadang ya tim kita yang sudah paham ya. Iya betul. Nggak selalu sih. Tadi Mas berarti yang paket 2-nya itu ada 2A, 2B gitu ya. 2A itu arsitektur saja. Kalau mau 2B struktur dan ME gitu ya. Tapi kita nyebutnya nggak 2A, 2B sih. Ya 2 sama 2C, 3. 2D. Oh. 2 sama 3. 2 sama 3 gitu ya. Oh, oke. Itu terus kemudian ya sebetulnya paket 3 itu yang lengkap ya semuanya semuanya itu. Oh, paket lengkap lah semuanya. Jadi dari awal sampai DED sampai ME struktur, perhitungan struktur ya. Lalu RAB itu di luar. Jadi kalau memang saya butuh RAB sama RKS tadi itu di luar. Ada biaya sendiri karena sama kayak Mas Carlson kita nggak punya in-house, kita punya rekanan. Jadi ada biayanya yang tersendiri ya di luar kontrak perencanaan. Iya. Itu memang dari beberapa pengalaman ini nggak tahu ya. Ada beberapa proyek yang akhirnya kita bekerja 2 kali karena timnya RAB masuknya belakangan gitu. Jadi sudah hampir selesai, RAB masuk. Terus over budget kita sampaikan ke klien. Waduh, saya nggak ada dana segitu. Mau nggak mau kita olah lagi. Bahkan ada yang sampai motong bangunan, dikecilkan. Ya mungkin ini masukan juga buat diri sendiri ya untuk ke depan begitu desain itu sudah bisa membaca RAB lah, kira-kira feeling gitu, nggak keluar dalam bentuk output RAB tapi kita udah ini nggak masuk nih budgetnya gitu. Kalau kami Mas, kita dari diskusi awal kan ada form itu Mas yang harus diisi itu Mas. Jadi budget yang dipunya itu berapa dan harus dijawab dengan jujur sih. Oh, karena Mas Andi punya form. Ya, karena kalau enggak itu pengalaman itu kami mengalami juga dulu. Kami mengalami dan sampai pernah suatu saat itu sudah selesai semua Mas. Sudah kita berikan ke klien. Klien nggak mau bayar karena itu tadi. Loh Mas, dana saya sekian. Ini punya sampean 2 kalinya. Nggak bisa tak pakai. Tapi sepengalaman saya nggak semua Mas mau jujur mengenai budget. Nah itu kalau kami wajib. Kami wajib. Jadi semua klien harus isi form itu. Dalam tanda kutip dipaksa ya untuk budgetnya berapa. Betul, karena itu tadi nanti desain kami menyesuaikan itu. Iya betul. Budget perencanaan apa budget project? Budget proyek. Jadi kita bisa tahu dananya sekian. Berarti desain kita seperti ini. Tapi kadang memang ternyata setelah kita buatkan desain yang mendekati budget kan klien kayaknya kurang Mas gini. Itu juga kami sampaikan nggak apa-apa tapi konsekuensinya biaya pembangunan nanti akan naik. Kalau mereka oke, ya nggak apa-apa kan kita ubah desainnya karena itu kan belum final ya, belum masuk di ide kan. Jadi nggak apa-apa, yang penting konsekuensi kita sampaikan sehingga nanti kalau sudah terjadi itu mereka nggak bisa komplain karena sudah kami sampaikan di awal. Nah kalau saya di proyek developer malah ada tahap VE namanya ya, value engineering. Jadi kita udah
selesai semua, bahkan RAB RKS sudah selesai semua. Hmm. Paket dokumen ini dicek ke tim owner, tim perusahaan developer ini. Mereka cek, oh nggak bisa, ini harus berkurang budgetnya sekian persen. Ada VE, value engineering. Nah, itu apa istilahnya dikupas gitu, dipetani semua, mana yang bisa dikurangi. Nah, itu kadang kita include sampai revisi itu juga, sampai revisi VE kita include semua. Gitu. Ya, karena Mas Carlson pengalaman ya di situ ya. VE itu udah. Ya, saya rasa itu ilmu sih buat audiens Mas ya. Iya. Kalau klien developer ya. Iya. Jadi mungkin anunya itu yang bisa dipetik itu budget itu juga sangat berpengaruh penting gitu ya. Iya, mengontrol sejauh mana betul. desain kita Betul. akan Karena gini, ini ya pengalaman ya. Klien itu kan masih belum bisa membedakan antara kebutuhan sama keinginan kan. Jadi kadang itu sebetulnya kebutuhannya itu ya enggak sebesar keinginannya sebetulnya loh ya. Kan tugas kita sebetulnya kebutuhannya apa sih Bapak Ibu ini? Ya itu aja kita optimalkan. Nah cuman kadang mereka wah pengennya gini. Mereka kan nggak bisa menakar anggaran kan. Nah kalau itu enggak kita dari awal kita drive, ya itu terjadinya wah budgetnya 1M ternyata desainnya 4M. Itu sangat mungkin karena keinginan mereka nggak ada yang kontrol. Tapi mungkin kita juga harus kasih apa istilahnya ya, kasih guidance. Iya, guidance mungkin bagi arsitek pemula atau mahasiswa yang mau lulus gitu. Kalau saya dulu mau lulus kan desain segini nih berapa rupiah kira-kira gitu. Iya. Mungkin mereka caranya gini. Kalau kami paling Hmm. gampang itu dari per meter luas bangunan. Ya, meter persegi. Jadi per meter luas bangunan kali yang biasa rekanan kita ngerjakan. Misalnya rekanan kita per meternya 8 juta. Ketemu luas bangunannya 200 meter persegi ya. Kali itu aja sudah. Nah, nanti kalau misal dia mintanya materialnya di upgrade, nah itu berarti harganya beda. Harganya di atasnya ini. Atau misalkan kadang kan berkembang ya. Luasannya berkembang, kemudian ada tambahan ruang kayak gitu, ya jadinya berkembang. Untuk masukan aja kalau kemarin saya baru dengerin podcastnya Pak Armuji itu, kan mewakili pemerintah kota ya. Beliau itu bilang kalau RSSS itu 4 sampai 5 juta. Kalau bangunan menengah itu 6 sampai 8 juta. Kalau 8 juta ke atas itu sudah bangunan tinggi, lux lah gitu. Tapi ini pemerintah ya. Ya, pemerintah. Karena swasta enggak berbeda. Swasta punya perhitungan yang beda. Beda ya. Itu terus kemudian sama seperti Mas Carlson, kita juga supervisi tadi sampai selesai serah terima. Nanti kalau klien misalkan kurang apa, kita akan bantu dan itu kita sampaikan. Dan itu free sama kayak Mas Carlson ya, kita free. Intinya kita pengen membantu klien dan menjaga karya kita ya. Jadi apapun setelah selesai biasanya rentang waktunya sekian bulan ya, paling 1 tahun gitu ya. Mereka akan tambahan-tambahan itu bergerak itu kan ya. Wah ternyata ini di sini tampias Mas gimana? Nah kita bantu. Mas ternyata gini. Ya oke kita bantu. Supaya apa? Tetap bagus itu. Seperti itu. Nah Mas Andi, kalau tadi paket 1 itu Mas Andi ngasih master filenya enggak? Saya kasih. Dikasih. Ya. Kalau kita SKP itu saya kasih sih Mas. Kita gitu ya. Enggak khawatir nanti misalnya yang kliennya itu kontraktor. Kan SKP-nya bisa diedit sedikit sudah jadi tipe perumahan yang baru. Kita masalahnya jarang developer. Proyek kita ya jarang developer. Pribadi. Tapi kalaupun developer saya kasih SKP-nya. Karena kita mikirnya yang paling penting karya kita, itu yang paling penting. Karya kita itu ya. Karena sebetulnya mereka kesulitan kalau nggak ada SKP ya, kesulitan. Karena mereka kan perlu di lapangan diskusi ya, tim pelaksana, owner itu kan. Nah dari SKP itu terbantu sih mereka. Jadi kita lebih ke apa? Ada nggak yang paling penting cara SKP itu bisa diputar-putar, bisa diukur-ukur, tapi nggak bisa diubah, bisa nggak ya? Ada nggak cara? Solusinya itu ya. Gitu. Iya. Karena saya ada pengalaman Mas. Klien pribadi saya kasih SKP-nya lengkap. Setelah itu dia
punya bisnis dengan temennya membuat perumahan kecil-kecilan yang ngedit dari SKP saya. Kelihatan Iya, itu iya. tugasnya ya, Ya, Mas iya. Kalson ya. Yang bukannya GR tapi maksudnya ya kelihatan lah ini hanya ngedit sedikit Iya, sudah iya, jadi iya, tipe ini iya. sih. Iya. Yang memang belum ada pengaturan tentang ini belum Iya, ada iya, sih ya. betul, Jadi ya. betul. Kalau kami dari pengalaman kita itu memang klien tuh nggak semuanya minta, nggak semuanya. Jadi nggak. Kalau yang kami kasih kan ya yang apa DED, Iya, iya. Oh ya itu PDF, pasti. Kalau DWG perorangan juga. saya rasa jarang Kadang diminta ya. DWG pun kadang mereka nggak minta. Nggak ngerti Iya, juga. PDF Iya. minta sampai itu aja kadang. Secara umum ya, tapi kadang beberapa klien minta file SKP sama DWG, tapi kita kasih. Oke. Kita kasih nggak Kalau apa-apa. minta kan ya. Iya, kalau Kalau minta. minta. Kalau Oke. minta kita kasih. Oke. Ya, kalau itu dari saya dan mungkin ini giliran Mas Doni ya, proyek yang berbeda ini. Monggo Mas, monggo Mas. Hati-hati loh Mas. Pemerintahnya. Ini ya khusus berarti saya menjelaskan tentang proyek pemerintah ya. Dari awal sampai Kalau akhir dari- disensor terus. Dari proyek swasta malah saya tadi dapat masukan banyak dari Mas Kalson sama Mas Adi. Kalau pemerintah sebetulnya lebih karena sudah ada aturan mainnya ya, sudah ditentukan, bahkan itu aturan main itu diambil dari peraturan gitu ya, undang-undangnya ada sudah. Kemen PU yang jelas biasanya kan ya. Jadi ada positif dan negatifnya. Jadi aturannya sudah ada, artinya nego harga itu tidak akan pernah terjadi. Ya, paketnya apa ya sudah itu. Iya, mau Itu- apa enggak gitu Iya, istilahnya. iya. Kalau menurut kita itu cukup oke ya sudah oke. Iya, Ya nilai iya, memang iya, fix gitu. iya. Tapi mungkin kekurangannya karena tidak ada nego harga tadi, maka kita tidak bisa, misalkan tadi Mas Andi untuk supervisi kontrak lain lagi gitu ya. Supervisi yang masih dalam lingkup perencanaan ya, bukan konsultan pengawas ini. Atau mungkin untuk survei itu nambah lagi gitu ya, nggak bisa ada. Sudah satu paket paket anu di situ. Atau mungkin Mas Kalson untuk konsultan struktur dari selain timnya Mas Kalson terus bayar sendiri itu sudah nggak bisa. Sudah harus include satu paket itu arsitek, struktur, MA. Bahkan RAB, RKS dari situ. Sudah terima dong enggak ada gitu. Itu ada rate harganya, struktur arsitek Ada. Oke. Itu berdasarkan per orang biasanya. Jadi tenaga ahli ya. Kita bicara tenaga ahli kalau proyek pemerintah kan. Tenaga ahli arsitek, tenaga ahli struktur, tenaga ahli MA biasanya. Yang dikunci di situ. Rate-nya itu ada berdasarkan permen apa itu permen apa. Kalau di BUMN bisa juga per dir biasanya, peraturan direktur. Jadi mereka nggak mengacu pada aturan pemerintah, mereka punya aturan sendiri. Beda, kadang-kadang beda. Makanya kalau semua sudah ada, aturan sudah jelas, sudah baku, rate sudah ada, yang ditenderkan apa? Kan semuanya harusnya sama semua harganya. kan nawar kontraktor. Ini tender apa? Tender perencanaan. Tender perencanaan yang dilihat ininya, kelengkapan ininya, Mas. Kelengkapan tenaga ahli gitu-gitu. Oh. Yang dinilai ya dinilai. Kan kita nggak sama portfolio gitu ya. Betul. Kalau konsultan yang dinilai itunya. Kalau kontraktor baru kita bicara uang. Iya. Oke. Oh, berarti kalau tender proyek pemerintah bukan murah-murahan bukan ya? Kalau perencanaan. Iya. Setahu saya enggak, ya kelengkapan itunya. Itu ya. Oke. Karena semua ada baku aturannya ya. Iya. Nah, tapi karena berarti sampean ya paketnya langsung semua kita tadi ya Mas ya. Iya. Semua itu sudah. Iya. Tapi ini saya bicara PL aja ya, soalnya saya tender belum. PL juga semua Mas, nggak bisa sampai skematik design development aja. Artinya kalau memang itu skupnya aja sampai skematik, ya paketnya sampai skematik. Ada, saya pernah juga. Oke. Ada. Tergantung paket gitu. Iya. Tergantung paketnya. Jadi tapi jarang Mas. Tapi kadang istilahnya ya saya pernah juga. Saya pernah. Istilahnya apa Mas istilahnya desain apa gitu loh. Kalau skema preliminary design. Enggak, ada lagi. Ada lagi desain basic design. Basic design istilahnya, skematik gitu. Saya juga pernah PL ya. Mas Andi basic design aja ya skematik itu. Enggak sampai DD ya, enggak sampai itu ya. Kalau mungkin ya bagi konsultan kayak selevel saya gini mungkin masih jarang ya.
Tapi saya pernah kerja diminta untuk mendedikan. Ya berarti kan sudah ada basic desainnya. Itu yang barusan kemarin ini yang asrama Inggrisan di Banyuwangi. Oh, itu ya, itu ya, basic ya. desainnya. Jadi saya dapat semua tuh gambar-gambar Ya, dari ya. terus saya dedikan di situ. Gitu. Ya, Ini ya, nyebut nama nggak apa-apa? Nanti nggak di- apa-apa. Terus lagi Bercak yang bibir nanti. iya, yang lumayan berkesan itu. Satu Eh. lagi saya pernah dapat basic desainnya ini asrama mahasiswa Nusantara. Ya, ya, ya. Oh, Itu terkenal juga tuh. Terkenal juga Iya. itu ya. Luar biasa. Itu. Ya sudah baru dua Itu itu. PL juga Mas ya berarti ya. Itu PL berarti ya. Siapa saya? Iya. Kalau PL DED itu ya. kalau yang Yuriantar PL, Nah. kalau yang ini saya ikut konsultan yang menang tender. Oh, tender. Gitu. Ya, ya. Yang Jadi karena gede kan. membantu berarti ya. Iya, Ya, ya, membantu, ya. membantu. Tapi pengalamannya saya dapat lah gitu. Nah, ini kan tadi kita bicara basic design kan. Ya, ya. Ada memang paket seperti Ya, lah. ya, betul. Harusnya basic design tadi kontraknya ya tadi itu ya Pak Yori sama ya Sau itu tadi. Harusnya mereka pakai paket yang basic Iya, design. betul. Karena Ya, produk memang. mereka ya sampai Hanya itu aja. betul Gitu, memang gitu. ya. Gitu. Dan betul. pada prosesnya itu kita harus intens sekali komunikasinya Iya, via Zoom, asistensi, iya. betul ya. Gitu. Nah, kalau apa namanya yang pernah sering saya dapatkan ya komplit, Lengkap paket komplit tadi ya, dari betul. mulai ya misalnya survei lokasi ya sudah include sudah. Iya. Mau dekat mau jauh Iya. Sampai supervisi tadi Iya, kan. misalkan proyeknya di Banyuwangi ya saya berangkat ke Banyuwangi. Iya. Transport Berarti akomodasi itu sampai ada. supervisi ya Mas ya? Sampai supervisi ya? Pengalaman pengawasan berkala. Iya, pengawasan istilahnya. berkala lah Iya. tadi ya. Ya seperti yang dilakukan Mas Kausan tadi. Kita ya, Ya, pelayanan maksudnya. jalan. Cuma bedanya Cuma- transport akomodasi kita ditanggung klien. Kalau Iya. ini nggak bisa Enggak. lagi. Ya, satu paket itu Iya, sudah. iya, satu paket itu. Jadi kalau boros ya Iya. mengurangi fee gitu Iya, ya. Betul. Jadi pengalaman konsultan tuh Iya. beda-beda. Kalau dianggap itu nggak worth it sampai ongkos survei ya. Iya. Saya ada pengalaman teman yang tahun kemarin dapat paket rehab sekolah ya di Bondowoso gitu atau di Bondo gitu ya. Timnya harus banyak karena sekolahnya banyak, ada 7, ada 6 gitu. Iya. Oh, Bahkan nggak bisa dalam satu hari itu, Mas, gitu kan. Terus nggak bisa 1-2 orang. Satu sekolah loh, satu sekolah itu kan banyak masa luas sekali. Karena dianggap nggak cukup duit ya. Ini pengalaman dari teman saya. Ya mereka tidur di mobil, parkir di pom bensin, tidur di mobil, untuk gitu. menghemat tadi ya. menghemat ya. Menghemat menghemat. itu. Menghemat gitu. Kalau nggak dibiayai sama anunya, karena nggak ada budget sendiri untuk itu. Iya. Nah, kalau proyek pemerintah, gitu ya. skupnya bisa sampai itu, skupnya pekerjaan bisa sampai situ. Iya. Terus lain-lainnya mungkin ya hampir sama ya, kayak proyek swasta ya schematic design, kemudian design development, tapi ya nggak bisa dipecah-pecah gitu kayak Mas Andi tadi, jadi satu include tadi. Nah, terus proses asistensinya mungkin resmi ini ya. Kalau Mas Kausan, Mas Andi mungkin jadwalnya bisa terserah ya, Kapan? sebisanya kliennya. Kalau ini ada jamnya, ada form asistensinya, gitu-gitu. Sudah sampai tahap apa ditulis semua tuh. Terus tanda tangan yang asistensi gitu. Ada orangnya khusus untuk itu di dinas-dinas itu ada orang khusus gitu. Itu dan harus datang ya. Dan harus datang. Kalau kita kan bisa via Zoom gitu Mas ya. Harus datang. Bisa diwakili juga kita. Iya. Kalau diwakili bisa, tapi harus datang. Iya. Harus ketemu gini sama orangnya. Terus sudah setelah proses desain selesai, proses RAB ya, estimator, RKS. Nah, uniknya kalau di proyek pemerintah karena biasanya kan kalau kita terima paket perencanaan, pagu pelaksananya kan sudah ditentukan juga tuh. Misalkan untuk pelaksanaan sekolah ini 1M gitu misalkan ya. Budgetnya 1M. Tadi kalau Mas Kausan sama Mas Andi kan bicara kalau kita over budget ya. Nah, kalau ini budgetnya kurang dari itu, harus ditambahin Mas. Sehingga mepet-mepet 1M itu tadi. Kalau kelebihan diturunkan. Pasti nggak bisa. Yang membuat pagu itu siapa Mas? Harusnya ini ya ada tim tersendiri ya. Mungkin kan maksudnya bisa jadi waktu membuat pagu
tidak seperti saat perencanaan gitu kan. Iya. Kan maksudnya Iya, kadang iya. kita Oh iya. nggak masuk tahu. akal. Iya. Nggak tahu inilah ya, desainnya kan. Iya. Betul, ya. betul. Iya, Itu iya. sering-sering terjadi. Jadi Iya, iya. artinya perencanaan harus menyesuaikan dengan pagu itu Iya, iya, dengan iya. cara dengan yang usaha yang keras gitu. Iya, iya. Nggak bisa pagu dirubah ya, karena kan pagu Nggak segini, Mas, perencanaan ini kan nggak masuk akal kadang. Iya, Nah, iya. jadi ya disampaikan ini nggak masuk akal. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa dirubah. Nggak bisa. Iya, iya, iya. Ya mungkin Itu kalau yang membuat sekolah-sekolah di daerah-daerah roboh. Ya kalau nggak masuk akal disampaikan, nggak Iya, bisa ya. iya. ya Ya dikurangi itu, Mas. memang Masanya pemerintah dikurangi atau apa yang bisa dianu. Atau tidur di mobil itu tadi. Itu ekstrimnya ya. Iya. Saya cerita ekstrimnya ya. Tapi itu kayaknya Tapi nggak memang enak. kejadian, ada kejadian. Iya, Iya, memang, iya. Saya betul. pernah. Heeh. Gitu. Ya apa kalau misalkan nggak cukup budgetnya ya yang bisa kita lakukan ya memotong bangunannya gitu ya. Atau bisa juga gini Mas. Kalau Pembangunannya bertahap. ya Nah, Hmm. desainnya juga Iya. bertahap gitu ya. Ya, ya. dulu itu bisa begini. Artinya lantai 1 jadi dulu, lantai 2 hanya struktur gitu. Tapi kalau nggak salah, setahu saya sekarang kebijaksanaannya diubah. Jadi apa namanya begini. Jadi Vertikal ya. ya, jadi misalkan ada dilatasi gitu ya, yang sini dulu diselesaikan tapi sampai selesai gitu. Ini nggak jadi dulu nggak apa-apa. Gitu. Misalkan ada banyak masa gitu, bangunan yang cukup yang mana. Gitu. Iya. Kalau dulu bisa dalam satu site gitu bisa lantai 1 semua, walaupun banyak masa lantai semua. Lantai 2-nya nggak dulu gitu. Sekarang nggak bisa gitu. Karena nanti bakal sulit kan. Kalau lantai 1 udah dipakai, lantai 2-nya bakal sulit nanti. Ya. Gitu. Sama ini mungkin ya yang perlu audiens juga pahami, mungkin mahasiswa juga pahami ya, bahwa lingkup kita itu juga sampai ketemu vendor ya, bikin mock up di proyek, Oh iya, bikin mock up yang Iya. sampai sama ke kadang kita ke pengrajin ya untuk menentukan material atau ke vendor, terus kemudian sama pelaksana itu juga kita berdiskusi sangat intens ya. Kadang di proyek itu ya sangat mungkin terjadi semacam perbedaan visi ya, yang itu sangat mungkin, dan itu lingkup kita. Karena tapi kita posisinya adalah membantu klien ya di sini ya, membantu klien. Karena klien kan orang awam. Nah, kita membantu klien supaya proyeknya bisa maksimal gitu ya. Pertarungan di proyek di lapangan itu ya kita sama pelaksana biasanya ya. Pelaksana terutama yang visinya berbeda. Nah, itu tantangannya di situ. Kalau visinya sama enak, udah enak kalau visinya sama. Nah, tentang material tapi kita swasta sama pemerintah ada bedanya mungkin. Kalau kita kan mungkin menentukan spek ya sebebas-bebasnya ya, dan menyebutkan langsung merek, langsung dikasih nomornya pemerintah gitu. Kan nggak bisa Mas ya. Vendornya ya. Menyebutkan nama kan nggak boleh. Setara biasanya. Kayak Boleh menyebutkan nama di RKS. Di RKS bisa disebut. Di gambar? Di gambar biasanya nggak boleh. Jadi hanya di RKS itu 3 maksimal 3 merek. Tapi ya kita harus selidiki 3 merek itu setara tadi itu nggak boleh. Berarti kalau di DD-nya munculnya gimana Mas? Berarti. Nah, itu yang mau saya bukan kritik ya, maksudnya itu mungkin yang membuat proyek-proyek pemerintah agak sulit ya. Karena tidak boleh menyebutkan merek, padahal kan kita waktu mendesain sudah tahu detail teknis dan kita mau pakai ini memang gitu. Karena nggak bisa. Ambience-nya itu memang ini. Keramik 30x30 misalnya gitu ya. Polish atau unpolish. Oh gitu. Tok berarti ya. Motif warna boleh disebut. Putih, coklat gitu atau corak gitu. Atau termasuk R11, R10 ya, yang nggak licin kan. Itu aja ya. WC saniter monoblok 2 blok udah gitu aja. Wah, susah loh itu aja. Kalau kita mau tipe tertentu misalkan tipe merek T gitu ya. Kan ada kodenya tuh CX berapa gitu. Itu DRKS disebutnya. Bisa. Ya. Tapi kan tipe itu begitu kita masukkan ke gambar ukurannya lain-lain, Mas.
begitu kita masukkan ke Maksudnya kita pengennya tipe A, tapi di RKS di gambar kan tidak menyebutkan. Kalau di swasta kan kita sebut tipe A, kita vendor minta gambar kloset tipe A, masukin ke gambar, dimensinya segini, denah kita rubah gitu. Nah kalau di pemerintah kan karena tidak boleh menyebut di gambar, nyebutnya di RKS. Tapi di gambar nanti tipe A, di RKS tipe C, nanti nggak sinkron. Jagoannya yang di RKS itu kita taruh di gambar. Tapi setaranya bisa jadi memang berubah ukurannya. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya makanya kita harus make sure setaranya itu mirip-mirip gitu. Nah, sulitnya di situ, lamanya di situ. Iya, itu yang bikin kerjanya nggak sekali itu ya. Itu belum TKDN, Mas. TKDN itu kan misalkan apa namanya? Keramik nih, merek R gitu ya. Kan banyak sekali tuh. Tipenya, ukurannya, coraknya. Dan itu nggak semua ada TKDN-nya. Oh gitu. Nggak ada semua. Bukan ada semua, nggak semua ada. Lah, misalkan yang kita pengen adalah tipe ukuran ini, corak ini gitu ya. Nggak ada TKDN-nya, ya sudah nggak bisa dipakai ini. Kita harus kompromi, pakai lagi yang tipe yang mendekati, yang itu mungkin sangat sulit untuk dilakukan pendekatannya. Tapi yang ada TKDN-nya. Ya mungkin terpaksa. Itu Mas ya yang membuat proyek pemerintah tuh agak susah bergerak karena banyak birokrasi gininya ya, teknisnya. Jadi nggak bisa bebas gitu. Iya. Kecuali kalau memang benar-benar tidak ada, misalkan barang itu memang tidak ada produk yang sudah ber-TKDN, baru boleh. Gitu. Satu-satunya gitu. Ya, jadi dia hanya bisanya tuh untuk kesehatan itu, untuk rumah sakit. Ya. Dan itu yang membuat menurut saya ya proyek pemerintah ya kalau swasta kan kita bisa berat di desain kan, tapi kalau pemerintah itu juga di luar desain itu juga berat itu loh. Sehingga nggak bisa dalam nggak bisa desainnya. Bergerak juga susah ya. Untuk tipe-tipe misalkan bangunan sekolah gitu aja Mas, saya merasakan itu ya agak ini sih. Tapi Surabaya saya pikir sudah lumayan sih. Kalau saya lihat beberapa template desain tuh sekolah itu di luar Surabaya itu saya pikir masuk sekolah gila gitu loh. Gitu loh. Ya saya rasa mudah-mudahan podcast kita ini juga bisa menginspirasi pemerintah. Karena bisa terkekang oleh itu banyak itu. Gitu. Tapi dari sisi arsitek ya akhirnya dalam tanda kutip kita jadi mudah gitu. Wah gini tok lah akhirnya kan template mah. Iya. Kan kalau kita nggak bicara idealisme ya, kita bicara kontrak. Gak usah angin-angin. Iya, segini aja. Bisa sing wingi dibari dik. Kemarin yang di-approve tipe ini. Iya, makanya kalau saya bilang ke anak jadi sulit ya. Kalau anak bilang ke anak itu, misalkan kita nih sebagai arsitek nilaimu itu 7 aja gitu. Di proyek pemerintah itu sudah bisa langganan kamu gitu loh. Karena desainnya nggak usah terlalu yang gimana-gimana gitu loh. Berarti di proyek pemerintah tuh custom itu sulit ya diakomodasi ya. Sulit Mas. Kayaknya sangat sulit. Kalau Mas Andi kan semua full custom. Iya. Sulit. Pintu custom, semua custom. Nggak terima standar. Iya, sulit memang. Iya betul. Iya. Ini sudah 50 menit. Jadi saya rasa cukup ya untuk tema kali ini. Jadi itu ruang lingkup kerja arsitek di dunia profesional ya, di dunia sesungguhnya ya, di luar ya. Sehingga kami berharap podcast kita ini bisa memberi pandangan ya, gambaran lah ke mahasiswa atau arsitek yang baru mulai lulus dan baru mau jadi arsitek supaya ternyata nggak gitu aja ya kerjaan kita, ternyata lingkupnya sampai segitu ya kayak gitu. Ya itu dari kami. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Terima kasih.